memang waktu dia hamil, Panglima kita pernah pergi ke pulau. Kami menyukai wanita yang sedang mengandung. Kamu yang itu ya, yang membuat anak saya nggak bisa ngomong ya? Akan kami jadikan persembahan kepada raja kami. Gadis itu tertinggal hilang karena terperosok jatuh. Sampai akhir dia hayat mati di tempat itu. Pasti perawan bisu. Karena gadis itu tidak bisa bicara. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi. Saya Abang Langit. Di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Hari ini Markas Mata Langit kedatangan tamu dari Cengkareng. Iya. Koko David, Cici Lingling, dan ini putra kesayangannya namanya Hezekiel atau dipanggilnya Kiel. Umurnya sudah 6 tahun, tapi Kiel ini belum lancar berbicara. Iya. Apa sih yang membuat akhirnya Cik Lingling memutuskan untuk membawa Kiel kemari? Katanya dapat informasinya dari cicitnya yang di Taiwan, namanya Vivi. Karena Vivi juga cepet chat aku, katanya tolong bantuin ya ponakan aku, katanya besok ke sana. Gimana ceritanya? Ya waktu itu cicinya kasih tahu kita, ini kita ada nonton Mata Langit, bagus katanya. Coba kalian nonton katanya. Ya udah, abis dari situ kita sering nonton. Tapi pas kita nonton nggak pernah tergerak hatinya buat bawa anak kita ke sini. Berjalannya waktu, cicinya nyuruhin, coba bawa si Kiel ke Mata Langit, siapa tahu sembuh katanya. Ya pas hari itu dikasih tahu, hari itu juga kita WA Karatna. Berarti ini sekeluarga nih subscriber Mata Langit Iya. ya, kakaknya yang di Taiwan, adiknya juga. Yang membuat kalian akhirnya merasa iya ya benar juga ya, kayaknya ada yang di luar nalar ini gitu, yang ganjil terhadap Kiel ini apa? Kalau dari saya sih sebenarnya udah punya firasat lama. Kalau memang nggak bisa ngomong, bisu, itu pasti ngeluarin kata-kata nggak ada nadanya kan. Benar-benar. Kalau dia ini ada nadanya, misalkan Misalnya mau gimana? minta susu gitu. Kalau orang bisu kan gitu doang kan, gitu. Tapi kalau komunikasi sama orang tua pakai bahasa apa dia? Kode gitu atau gimana? Tetap bersuara? Bersuara, terus kadang kalau dia nggak ngerti kita kodein gitu. Terus yang bingungnya lagi, dia suka gampang ketakutan gitu. Kayak sama AC takut, sama hujan, sama suara-suara yang berisik, pokoknya dia takut. Kayak kita lagi manasin motor, padahal kita nggak geber-geber. Dia langsung masuk. Iya, Langsung dia langsung begini paling kuping. tutup kuping. Kalau hujan juga begitu. Terus kalau yang katanya takut AC itu gimana? Dia merasa kedinginan Enggak. atau ketakutan gimana? Iya, Dia nggak suka aja gitu. nggak suka iya. Iya enggak. Yang pertama ngechat aku itu Cici ya. Dan waktu itu Cici sempat ngirim foto Kiel untuk dipantau oleh Panglima. Dan waktu itu Panglima sempat memantau kalau memang ada gangguan. Nah, ini mumpung anaknya sudah ada di sini, bisa langsung Panglima sampaikan ke Sobat Mata Langit apa sebenarnya yang terjadi dengan Kiel ini. Ya saya memang merasakan hal yang aneh ini. Anehnya begini, jarang-jarang biasa saya tuh telapak tangan saya dingin sekali gitu ya. Bukan karena baru dari AC, enggak gitu. Wajar kalau dia takut yang namanya dingin ya. AC itu kan dingin gitu. Soalnya kerasannya hawanya ke saya dingin sekali, telapak tangan saya kayak es. Saya mensengaja ini makhluk air gitu. Jin yang berdiam di dalam air. Makanya dia tidak suka dengan namanya yang dingin-dingin AC gitu. Dia menghindar gitu ya. Ada suara-suara. Jadi memang ada seperti ular juga saya lihat. Ada Lihat seorang sana, Lin. kakek-kakek juga saya lihat. Lihat ke Om. Kakek yang terus ada di dekat dia. Tapi yang lebih berperan sih makhluk air ini yang saya lihat gitu. Bentuknya aneh juga ini makhluk ini. Dibilang ikan bukan ikan, tapi dia punya kepala itu, matanya itu pernah lihat ikan hiu yang hiu martil yang dia kepalanya keluar ada matanya kiri kanan. Jadi makhluknya itu seperti itu wujudnya. Mulutnya itu kayak mulut manusia di depan gitu, matanya di atas, bersisik kayak sisiknya kayak sisik buaya saya lihat gitu. Anehnya tuh kakinya di depan aja gitu. Di belakang nggak punya kaki, langsung ekor. Gitu. Itu yang terlihat sama saya sih seperti itu. Berarti kakinya dua ya?
kakinya 2 saja di depan. Saya nggak tahu itu apa ya. Dan ini baru kali ini saya juga melihat itu gitu, yang mengikuti, apalagi anak-anak kecil ini, ada apa ini, aneh gitu. Itu dari mana asalnya Bang Lima? Ada seseorang yang mengirimkan? Nanti kita kupas ya. Oh, iya, Ini kalau dikirim orang, pasti berdampak yang dikirim tuh ke orang tuanya biasanya. Kayaknya ini yang membuat saya juga tanda Ibunya tanya, anak kecil. atau ke ayahnya gitu. Nggak mungkin ke anak kecil, nggak mungkin. Tapi dia berdampak dari imbas kiriman orang ke keluarganya, ke orang tuanya, imbasnya ke dia itu bisa jadi. Mungkin dari yang faktor masih dalam kehamilannya waktu itu, atau proses pada saat dia lahirin, terkenanya gitu ya, bisa saja itu. Tapi kehamilannya nggak ada yang aneh kan ya? Nggak ada. Waktu lahir juga? Nggak ada, normal, semua normal. Dari umur lahir dari ceprot sampai umur 6 tahun itu kejadian aneh apa yang pernah dialami? Atau ada mimpi-mimpi apa gitu sebelumnya? Nggak. Nggak ada ya, biasa aja normal semua. Normal semua. Kejadian mimpi sih enggak ya seingat kita. Cuman memang waktu dia hamil, Bang Lima, kita pernah pergi ke pulau. Oh, pulau di? Pak, Daerah mana iya. itu? Daerah Deket- Pulau Seribu? Ya, Oh, Pulau deket- Seribu sonanya lagi. Ya, terus wilayah Pulau sekitaran Seribu. segitu. Oh, terus ya waktu hamil itu di sana. Iya. Terus ngapain aja di sana tuh? Ya nggak ngapa-ngapain sih, kita pergi Namanya beramai-ramai piknik ya? sama saudara. Lagi hamil dia anak kedua. Anak kedua ini. hamil 3 bulan ya. Lagi hamil 3 bulan ke sana gitu, ke pulau itu. Iya. Tapi setelah sampai di situ ada kejadian-kejadian apa gitu nggak ada ya? Pulang dari situ juga nggak Nggak ada. ada, iya. Cuma main aja gitu ya. Iya. Ya. Apalagi yang mau diceritakan yang hal yang dianggap ganjil? Kalau dari dianya kadang matanya suka gini, panggil. Ngelirik. Gitu. Nggak tahu ngelirik siapa. Kalau di Kadang-kadang- rumah ada yang aneh enggak? Anehnya paling dia takut masuk kamar aja, kamar yang ada AC. Jadi Koko mencurigai takutnya di kamar itu ada sesuatunya juga gitu. Iya. Ya, Nanti bisa sekalian di Jadi ini kayaknya ya makhluknya tuh sukanya bersembunyi gitu, lebih menghindar dari angin gitu ya. Sukanya tuh kayak di dalam lubang-lubang yang tersembunyi masuk, menyusup gitu-gitu. kita juga nggak tahu sih apa Iya. karena gara-gara waktu itu ke pulau atau kita ada buat salah sama orang kan kita nggak tahu. mudah-mudahan nanti bisa terungkap Iya. di mata langit ya. Ya, Bang Lima sudah langsung menarik sosok yang mengganggu Kiel dari masukan keadaan akhir. Ayo sini. Yang dekat-dekat ya. Jangan Dia yang dekat-dekat. Siapa kamu? Jagain. Siapa Jagain kamu? Kiel. Udah tahan aja gini. Kita nyari informasi nih. Siapa kamu? Kiel sama Oma dulu. Terpaksa Kiel diamankan dulu biar ditemani omanya. Kita mau mengorek nih dari makhluk yang mengganggu Kiel. Siapa kamu? Yang berada di karang-karang Karang-karang siapa? Mungkin yang di Pulau Pari itu. masih bersyukur kau tidak hilang dalam janinmu. Memang salahnya apa? Apa kau tidak diberitahu? Ditahu sama siapa? Coba kamu ngomong, biar kita tahu. Jadi kamu adalah makhluk tinggal di karang. Dan apakah keluarga ini pernah datang ke tempat kamu? Iya. Nggak hubungannya apa sama Hubungannya kamu? apa? Kan nggak ada hubungan apa-apa mereka. Apa benar saat Ada apa gitu kok kamu saat mengganggu? piknik itu? Memang tidak ada hubungan, Iya. tetapi kami menyukai wanita yang sedang mengandung Berarti berada di tempat kami. Apakah semua yang mengandung begitu? Kalian ganggu? Kalian sukai? Lantas pas Apalagi dia tidak memakai sesuatu. Ada, waktu itu ada pakai. Peniti. Iya, kita bawa peniti. Sama apa sih? Tidaklah Bawang ya? kuat kau. Bang Le. Oh, dia udah bawa peniti sama Bang Le. Ini memang mitos yang turun-temurun ya. Kalau hamil harus bawa. Lem pun tak kuat di suatu tempat yang ada di titik itu. Memang ada apa di titik itu? Apakah ada kerajaan gaib atau gimana? Ya, berkumpulnya bangsa kami. Tapi kan itu alam manusia, tempat piknik.
Tetapi itu alamku juga. Iya, tapi kan Sebelum kalian, kami sudah menempati tempat itu. Atau mungkin ada itu apa? Di situ ada peraturan larangan apa gitu yang mungkin dilanggar gitu? kita Enggak ya? nggak ngelakuin apa-apa. Kau memang tidak melakukan apa-apa, tetapi kau berapa lama di sana? 3 hari ya. 2 hari. Oh, super lama ya? 3 2 hari? hari 2 malam. Iya, 2 malam di sana. Oh, mau nginep Emangnya- lagi di sana? Ya, ini Ada yang salah kalau nginep di sana lebih dari 1 hari? Ada di suatu malam kami menyusup dalam janinnya. Berarti di antara 2 malam itu, Ci. Terus apa yang kamu lakukan lagi? Kamu nyusup terus ngapain? Targetnya biar apa kok nyusup ke badan orang yang hamil? Karena kami ingin sebuah janin. berarti kalau orang penduduk sana lagi hamil, kamu ganggu juga? Tidak, Kenapa? Apa bedanya? Katanya suka perempuan mengandung. Iya, hanya pendatang saja. tapi kan kami datang dengan baik-baik. Ya, Pulang Datang juga dengan permisi. baik-baik. Kenapa yang kamu ganggu? memang niat untuk berwisata, Iya. Terus? tetapi disitulah hari di mana kau mempunyai hari naasmu. Aku tanya, kenapa kalau orang situ nggak diganggu, hanya orang pendatang? Andai kan orang situ datang dan di hari yang naas juga, apakah kamu nggak ganggu? Karena penduduknya pun satu perairan dengan kami. Karena kami pun walaupun berbeda, tetapi kami tetap menggunakan air itu. Apakah semua pendatang kamu ganggu yang hamil? Tidak semua. Yang seperti apa yang kalian tidak ganggu? Mereka yang mempunyai keimanan yang begitu kuat dan bukanlah pas hari naasnya, karena manusia ada titik lemah dan titik naasnya di suatu hari. Itu yang kamu manfaatkan. Dan kau di saat hari naasmu, kau berada di tempat itu. Ya, kami kan tidak tahu. Jadi kamu yang itu ya, yang membuat anak saya nggak bisa ngomong ya? Kamu Awalnya akan kami jadikan Tumbal. persembahan kepada raja kami. Jadi mau kalian ambil, mau kalian sembahin ke raja kalian. kalau andai kan janinnya diambil, yang terjadi pada orangnya keguguran dong ya. Dia tidak bisa karena dia laki-laki. Oh, harusnya perempuan gitu. Kalau bayi perempuan kamu ambil? Emang nggak sembahannya harus pakai bayi perempuan? Iya, Itu berat. perempuan Kenapa kalau laki-laki nggak bisa? Apa sebab? tidak bisa karena raja kami perempuan. Rajamu berwujud apa? Raja kami mempunyai tongkat Tongkat. dan dia rambut yang sama panjang Habis itu? Rambut sama panjang dengan siapa? sama dia, seperti penguasa samudra. Seperti itulah. Berarti perwujudannya perempuan cantik. Ya, Semua badannya manusia atau ada berbentuk lain? manusia, hanya dia berekor. Ya siluman. Berarti yang saya lihat tadi ya? Dan persembahan perempuan untuk dijadikan pengikut sebagai dayang-dayangnya. Ya ampun. Emang bisa. Janin diambil bisa jadi dayang-dayang. Gimana pula ceritanya? Gimana ceritanya kok bisa? Bisa, karena alam kami berbeda dengan alam kalian. Iya.
Yang kalian ambil jasad. Jasad apa ruh yang kalian ambil? Janin yang mempunyai ruh. Terus andai kan kamu sudah ambil, itu berarti ibunya yang hamil itu keguguran gitu? Terdeteksinya secara Hilang medis? begitu saja. Begitu saja. Hilang. Oh, berarti banyak kejadian yang orang hamil 2 bulan 3 bulan suka hilang, di perutnya hilang kosong. Ini orang itu yang ambil. Ya, kalian gitu ya? Yang punya 2 bulan 3 bulan tiba-tiba kempes hilang, nggak tahu kemana, itu kalian yang ambil. Seperti itu, tiba-tiba menghilang tanpa ada tanda-tanda keguguran atau keluarnya ada gumpalan darah hitam. Tiba-tiba aja hilang, ngeri ya? Itu sering. Iya, banyak sih kejadian kayak gitu. Berarti kamu tidak memantau dulu kalau janinnya itu laki-laki, kecelek gitu. Ternyata pas disusupi, ternyata laki-laki, nggak jadi diambil gitu. Kenapa kalian nggak bisa tahu itu laki-laki atau perempuan? Mereka tahu dulu. Langsung memasuki janin itu, langsung membawa ke alam kami. Terus Kami tak ada melihat-lihat. ke 3 bulan mungkin belum kelihatan kan? Itu berarti masih 3 3 bulan. bulan belum kelihatan jenis kelaminnya. Berarti kamu apes ya? Gak bisa ngasih persembahan kan? Mereka lah yang naas. Ini masih dilindungi Allah, buktinya masih ada, anaknya masih ganteng tuh, tumbuh berkembang dengan baik. Tapi fisik dia tak seperti anak-anak lain. Jadi apa yang kau perbuat? Apa yang kau lakukan sehingga dia bisa jadi begitu? Susah dia bicaranya. Kami merusak Merusak urat dan otot dalam lidah dan pita. kita suaranya. Bagaimana Untuk apa caranya? gitu? Merusak itu untuk apa? Sementara kau tahu nggak bisa dijadikan persembahan, Iya. ya anak laki-laki. Jahat juga kamu ya. Ya karena dia tak bisa untuk persembahan. Kalau nggak bisa ya lepaskan lah. Itu kekecewaan kami. Kami juga kecewa. Iya, ini mengganggu, merusak. Kan? Iya. Sedangkan keluarga ini nggak ada salah kan sama kalian? Kalau anakmu digitukan mau nggak? Nah, Mau nggak kamu? kamu punya anak kan? Tak bisa anak kami seperti itu. Kenapa tak bisa? Berbeda dengan kalian. Kalau gitu dimusnahkan aja mau anakmu. Gimana perasaanmu kalau anak kamu ada yang gangguin? Anakku dimusnahkan. Ah, mau? Itu sama saja kau menabuh perang dengan kerajaanku. Ya sama aja kamu juga. Jadi Kamu juga kerajaannya sudah memancing kemarahan kami juga di sini dengan melakukan itu terhadap bangsa kami. Kamu mempertahankan bangsamu, mempertahankan kerajaanmu, mempertahankan anakmu. Nah, kita juga di sini demikian sama. Iya. Nah, jadi gimana ini pertanggungjawaban kamu udah melakukan itu? Tak ada pertanggungjawaban. Nggak bisa, kamu udah ngerusak, kamu harus Kamu memperbaiki kan udah lagi. merusak anak manusia kamu, merusak pita suaranya, urat-urat nadi di lehernya. Dirusak manusia. Nggak bisa, itu namanya curang, itu nggak adil. Setan ini setan. Hantu laut. Apa sih wujudnya Panglima? Biar sobat mata langit tahu. Lebih baik Kayak pari gitu. Iya, ikan pari ya. kau Kan pari nggak ngomong. kembali ke tempatku. Terus ngapain kembali? Ngapain? Untuk apa kembali di tempat itu? Kau bawakan persembahan untuk kami. Persembahan apa yang harus dibawa? Kau bawa seekor Apa? Seekor apa? Bangau, burung bangau, putih bangau putih. laki-laki Terus untuk menggantikan anakmu. maksudmu kalau udah bawa bangau anaknya sembuh gitu? Kami tak akan mengganggunya Apa jaminannya? karena walaupun anakmu tidak bisa untuk dijadikan persembahan, tetapi dari bangsa kami tetap
anak itu Udah lama kamu ikutinnya dari lahir ya berarti? tetap menggodanya. Matanya suka melirik-lirik gitu ke kiri gitu seperti melihat, dia ngeliat siapa itu? Kiri apa kanan liriknya? Kiri kanan? Kadang kiri, kadang kanan. Pokoknya meliriknya aneh. Ujung gitu dong, ujung mata. Apa yang dilihat? Melihat kalian? Melihat bangsa kami. Jadi Bangau tadi diapakan? Kau potong, masukkan darah ke gelas dan kau taruh di pulau itu. Untuk apa darah Kenapa itu? mesti harus? Yang aku tawarkan. Lah iya, Kenapa? jelasin dulu kenapa harus begitu, terus darah buat Kenapa apa? mesti harus burung bangau putih? Itu permintaan. Perintah ratu kamu. Iya. Dia bisa menjadi pengikut kami sebagai penggantinya. Burung bangaunya sebagai pengikut. Katanya begitu harus Karena perempuan. tak semua burung binatang yang kau lihat di pulau atau di lautan itu ada sebagian bangsa kami Allah Akbar. yang Hati-hati, Nak. menyerupai binatang-binatang. Kial duduk manis ya nak. Oh jadi binatang di sana tuh nggak semuanya nyata, ada juga yang binatang gaib, siluman. Kalau kami nggak mau gimana? Kau terima saja apa yang sudah kau rasakan saat ini. Yang bikin anak saya takut AC, takut suara-suara keras itu siapa? Kami tak menyukai keramaian. Kami tak menyukai orang asing. Tapi dulu dia nggak takut AC, Bang. Iya kan mulai rusak dia mulai. Kurang lebih berapa lama? Setahun. Setahun. Nggak mau dingin ya? Takut nih. Kenapa dia takut dengan dingin? Baru. Karena kalian tinggal di laut yang dingin. Harusnya malu air nggak, jangan takut air dong. Iya, jangan kenapa takut jadi dingin. takut dingin dia? Karena kami beda. Agar dia tidak seperti anak-anak lain. Biar terlihat aneh, biar terlihat beda gitu maksud kalian. Iya. Kurang ajar kalian. Padahal di sana kecil kuat. Tapi Camilla Allah Akbar. yang membuat Tiba-tiba SW kesurupan. Sini aja Oma. Sini di sofa ini, di sofa ini. dalam gerak-gerik anakmu. Sobat Mata Langit, tiba-tiba Ismi udah kesurupan, kita belum tahu siapa yang masuk ke badan Ismi. Coba kita komunikasi dulu. Kayak ada yang ngangkat badannya nih. Ini siapa kamu? Kamu temannya dia? Kamu siapa? Mama. Mama. Coba. Mama. Siapa yang kamu panggil mama? Ya sudah, kamu jangan ganggu lagi ya. Ling-ling. Pergi jauh-jauh ya. Dari Adil akan setia ya. dikeluarkan dulu sosok ini badannya oleh Panglima biar kita Iya. fokus komunikasi dengan Ismi. Kecuali kalau dia mau tobat. Mama siapa? Kamu tobat mau? Apa kembaran? Kamu bilang? Penawaran Oh penawaran. silahkan kalian pikir. Penawaran saya, kamu tobat ya. Ikut saya. Mau? Ikut Panglima aja boleh. Mau? Jangan ganggu-ganggu lagi. Biar nggak ganggu. Ayo ambil keputusan, kalau mau tobat ditobatin Panglima, kamu jadi mulia. Tidak. Kalau enggak kamu mau dihancurkan. Apa? Ismi apa? Kayak pengen deket-deket sama mama. Oh, belum. Ya udah, masa dikeluarkan oleh Panglima karena maklumnya nggak mau kooperatif, nggak mau diajak tobat. Oke. Allah Akbar. Kamu siapa? Coba kamu cerita, kamu siapa? Sini, Cek. Afo. Kial pernah gitu, pernah nyebut kata itu? Nenek. Afo. Siapa? I'm a foul.
Roda merah. Roda merah. Bahasa Belanda ya? Medan. Kamu orang mana? Roda merah. Orang Medan. Nenek. Belanda kayaknya. Nih kan Belanda ya? No. Coba bahasa Indonesia bisa? Ayah. Coba. Gadis perempuan perawan. Kamu perempuan, perawan? Kamu ingat, kamu pernah mendatangi tempatku. Di mana? Kau tahu itu adalah Pulau Pari, Ya itu Cik, Pulau yang Bisu, 3 bulan. Pasir Perawan. Oh iya, Pantai Perawan ada ya. Pulau Bisu, Pasir Perawan. Pantai Perawan. Mungkin nama ada. tempat itu Ingat, julukannya di itu. sana sangat hening sekali. Di sana ada tempatku terbuang. Aku hilang. Pertama kali tempat itu ada, aku hilang. Gadis perempuan yang hilang tidak ada berita, pergi bersama burung hitam. Oh ya, di pertama kan ada suara burung ya? Itu yang burung pertama datang itu. Burung Kau apa? tidak mengenal tempat yang kau datangi. Tak ada siapapun. Gadis perempuan kecil tertinggal. Pernah ada kejadian itu? Ia seorang bule membawa anak tertinggal di tempat itu. Tahun berapa kejadiannya? Lama sekali. Lama sekali. Waktu masih penjajahan Belanda. Iya, Pernah ada keluarga Belanda datang ke Iya. situ. Punya anak gadis kecil ketinggalan. iya. Oh, kamu itu? Aku hanya ikut. Iya, kamu jin korinnya. Kau anak laki-laki tidak tertumpah darah di tempat. Karena dia anak perempuan, maka diambil oleh. Kejadiannya gimana Kau kamu? kau terlalu bising. Tidak jadi. Tidak salahku. Tidak salahku. Kau benar melihat dia. Kau lihat binatang itu. Kau lihat karena kami semua adalah seperti hewan nyata. Binatang apa yang dilihat? Akit kepalaku. Aku tidak akan jahat. Aku hanya menyampaikan apa yang ku tahu. Iya, iya. Tahu. Kamu ada di sana saat kejadian itu? Iya. Tahu saya. Tempat itu sangat sunyi, sepi. Kau tahu, maka manusia mengatakan itu pasir perawan. Pasir Karena tertinggal gadis kecil hilang hanya bersama alam di sana sampai berpuluh-puluh tahun, sampai sudah hampir lama sekali tak terjumpa karena sangat kuat kerajaan kami di tempat itu. Waktu ada gadis kecil yang Belanda hilang di situ, emang keluarganya nggak nyari? Mencari tak tahu. Tapi hilang begitu saja. Iya, sebenarnya dia itu jatuh termakan. Jatuh di pantai. Di mana jatuhnya? Maaf ya kalau jadi bikin kamu sedih. Ini cerita nyata manusia. Kita tahu gadis itu tertinggal, hilang karena terperosok jatuh. Lagi main jatuh. Emang umur berapa dia? Sangat kecil sekali, 5 tahun. Sekitar 5-6 tahun ya? Tak ada menemukan berteman seekor burung. Jadi teman si gadis kecil ini Iya. burung? Burung sampai akhir dia hayat mati di tempat itu tidak ditemukan. Tidak ditemukan. Oh, dia terperosok terus Maka itu hilang. ditamakan dia itu pasir perawan, Pasir bisu. Karena gadis itu tidak bisa bicara. Gadis yang hilang Dan itu nggak bisa ini bicara. nyata, sangat nyata. Iya, ini kisah nyata zaman dulunya. Jadi kok berdampak ke ini anak mereka gitu, karena mereka mendatangi tempat itu. Benar, karena nyata kau pada saat itu tempat itu ada peraturan yang tidak boleh dilanggar. Apa itu Peraturan apa? peraturannya? Tempat itu sangat tenang, Ya, tenang memang tidak tenang. Namanya di pulau itu memang tenang. tenang. Saya juga suka ke pulau.
Ya datanglah, sangat dekat kan. Peraturannya apa? Tidak boleh Berisik. bising, Tidak boleh Nggak bising. boleh berisik. Habis itu apa lagi? Apalagi? melakukan sesuatu di tempat itu Melakukan suatu apa? yang melanggar aturan kalian dalam adab. Mungkin Bercinta. kau Seperti tidak, apa? mungkin kawan, karena kau sedang jabang bayi. Sudah hamil. Itu menempel pada diri janinmu. Tidak suka bising. Kau tahu anakmu tidak suka suara keras. Kial nggak mau suara berisik. Nggak mau. Orang ayahnya lagi starter motor. Berisik. Nggak mau. Jadi sama kayak di penghuni pulau itu ya, Ya, sifatnya gitu. ya, Jadi tidak Apalagi? mau diam, selalu berjalan. Iya. Anaknya Itulah aktif. gadis kecil itu. Oh, sehingga dia Maka terperosok. dia terpisah dari orang tua karena tidak mau diam. Nggak mau diam sana Ya, kemari. anak-anak segitu. Itulah dia, mana dia bisa tenang. Tapi bukannya wajar anak kecil itu aktif gitu ke sana kemari karena masih Ada harus rasa takut karena tempat baru, tapi dia tidak selalu mau berani menghadapi apapun, tempat tinggal dimanapun dia selalu ingin tahu. Jadi ada berapa makhluk nih yang ikut ke badannya Kial? Ya, coba, Banyak. coba dia bersama ibu dan jabang bayi. Maksudmu? Ibu Ada ngikut di badan bersama ibunya? Kiel. Iya Kial. Bisa bicara sebenarnya, tapi dia seperti malas. Dia bisa Kau tahu dia sebenarnya seperti kakek kurcaci, Kakek kurcaci. bertelinga Ya, panjang, saya lihat tadi kayak kakek. berjanggut. Itulah dia, kerdil. Maka dia tidak suka dingin. Iya, kenapa nggak suka dingin? Tidak. Normalnya anak kecil kan suka dingin. Kakek itu tidak suka dingin Kenapa nggak suka karena dinginnya? dia suka hangat. Kenapa nggak suka dinginnya belakangan ini. belakangan ini? Kurang lebih 1 tahun. Semakin bertambah usia, semakin tua. Anak kakeknya itu karena kalau kayak kakek kan memang nggak kuat dingin. Sayang duduk. Ya duduk. Anak pintar anak baik. Duduk, Ya duduk. ya ya. Nah, ibunya di belakangnya aja. Pegang begitu. Nah, pegang. Nggak apa-apa. Ini mau om urut di sebentar. Sayang. Sebentar nak. Sebelah sana. Mau diurut. Iya. Dibalikin badannya ke sana. Nah. Nggak apa-apa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiy Mustafa Muhammad Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi lillahi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa qul jal haqq wa jahaqal batil minal batila kana jahukan wa najmul Qur'an wa rahmatuhu lil mu'minin wal zalimin. Ila hasara subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
sudah didoakan oleh Panglima Langit yang fungsinya untuk membersihkan semua gangguan energi negatif dan makhluk gaib yang selama ini bersemayam di badannya Ananda Kiel. Ya, Kiel sudah diterapi dan sudah mandi air doa, sekarang sudah segar. Kiel, sekarang lagi sama mama. Hai, enak ya? Oh iya. Oh. Oh iya. Duduk sini sama papi. Sama papi, nak. Nah, sekarang kita akan mengundang sosok leluhur dari keluarganya Koko David dan juga Cici Lingling untuk mendapatkan petuahnya. Silakan Panglima. Tangannya ke Tangannya Cici. Udah Cik, boleh lepas Cik. dekat situ. Selamat siang. Siang. Iya. Boleh kami tahu ini dengan siapa? Hah? Ini dengan siapa kok? Koko lagi. Apa manggilnya ya? Oma atau engkong? Ini laki atau perempuan? Emak. Tahu dari mana? Emak. Bahasa Betawi. Kakek-kakek. Oh, engkong. Kok tahu-tahu emak? Laki-laki ya? Berarti engkong dong ya? Ye, engkong. Bisa juga kakek-kakek engkong ya. Padahal ini kakek-kakek apa bukan? Ya, dibilangnya sih kalau umur emang kakek, tapi ya jangan juga dibilang kakek. Oh. Mana itu anak? Cikiel. Kiel, sini Kiel. Dia biarin aja. Biarin ya. Engkong namanya siapa Engkong? Mau nama apa mau pesen? Dua-duanya Kong. Boleh. Gimana Kong? Ini cucunya ada yang gangguin nih Kong dari pulau. Itu tanda sudah ada sebelum lu jalan. Oh bener. Sebenarnya emang udah nggak boleh berangkat. Emang dari awal juga kan begitu. Gimana Waktu ceritanya? pas daftar juga lu mau ikut. Daftar. Iya, mau daftar Mau daftar lewat agensi gitu. lewat saudara. Kita dicatat berapa orang yang berangkat. Oh, Terus? Waktu itu juga hampir juga nggak jadi. Namanya kan dia lagi bunting. Tapi semua nggak apa-apa, ada hikmahnya. Katanya waktu Kenapa? berangkat itu apa kapalnya sempat mati mesinnya itu Kong di di laut. Ya itu udah tanda sebenarnya. Terus gerobak apa? Apanya? Dagang. Iya, tumpah ya buburnya. Dagang bubur ayam. Buburnya tumpah sampai Tumpah. masuk ke got. Heeh. Semuanya habis tuh dagangannya. Iya. Pas mau berangkat. Iya kan? Kita udah berangkat dulu. Terus? Paling selingan berapa Ya, menit? tapi kan lo belum nyebrang tuh laut. Lo masih di darat. Masih. Itu sebenarnya tanda ya Kong. Udah tanda sebenarnya. Aman mau ikut tanya-tanya sini. Bukan maksudnya begini orang tua ngomong, bukannya maksud jangan dibilang nggak percaya, jaga-jaga. Janin itu kan di dalam perut, itu kan dia punya alam sendiri, beda alam sama kita, beda alam sama lo alam dunia, antunya alam janin. Cuman pesen gue nih orang hamil itu pertama kenapa? Diam-diam udah nggak boleh kemana-mana. Pertama takut dia kenapa-napa di jalan. Namanya kan mengandung tuh kan titipan dijaga. Nggak semua orang bisa hamil. Ada orang pengen hamil kagak bisa. Dikasih hamil ya harus dijaga. Gitu. Nggak boleh kemana-mana, takut dia kecelakaan, takut dia kenapa kesandung. Apalagi tempat yang lo datangan itu tempat yang benar-benar Apa semacam keramat atau apa? iya, tempat itu kan memang Angker. bukan tempat yang dihuni, nggak ada penghuninya di situ. Iya.
kosong. Emang khusus buat orang Di sini nak, sini. wisata doang, begitu. Nah, alam ini diciptakan bukan cuma untuk manusia. Ada dia yang nempatin itu dari awal. Emang tuh tempat kisahnya emang bener-bener emang buat anak kecil tumbuh dewasa mati di situ sampai di perawan kagak ditemuin. Nah, anak itu gagu kena ke anak lu imbasnya. Kalau kayak gitu kan memanfaatkan keadaannya. Umpama hidup itu ibaratnya ada tempat di mana orang punya aturan sendiri ya anak muda. Iya. Di mana tempat jangan buang sampah sembarangan. Misalkan begitu. Bisa juga jadi saling menghargai. Oh, ini kan bumi kita, dunia kita. Ini tempatnya manusia. Ya memang, tapi ingat Tuhan menciptakan itu bukan cuma manusia, apalagi di tempat yang memang ibaratnya kosong. Udah jelas untuk kerajaannya. Bukan berarti kita takut, enggak. Takut juga enggak boleh, tapi kita saling menghormati. Ini masih muda banget waktu dia datang ke sono. Iya, Masih bentuk darah. 3 bulan. Belum, baru mau 3 bulan masuk. Iya ya. Gitu. Jadi artinya pesannya ibaratnya ini semua udah terjadi. Mudah-mudahan apa yang lo alamin bisa pelajaran buat orang lain. Anak ini rezeki lo bagus. Amin ya Allah, amin. Artinya kejadian yang menimpa si anak gadis kecil itu dibalikin ke lu, biar lu nih orang tua waspada sama anak. Jangan lengah. Nih anak soalnya kagak mau diem. Iya bener, aktif banget. Gak ada capeknya. Itu hikmahnya. Dia lepas dari sedikit pandangan aja udah kemana-mana. Harus gak boleh lolos dari pengawasan sih. Jaga titipannya, didik titipannya yang benar. Memang semua ajal ditentukan sama yang nyiptain kita, sama Tuhan kita. Tapi kitanya juga harus menjaga supaya ajal datang dalam yang tidak diinginkan. Sekarang kalau dihilang bagaimana? Itu kerajaan yang punya perempuan, ratunya. Jadi dia demen tuh sama perempuan, anak-anak perempuan yang masih pada belum balik, yang masih pada perawan. Apalagi ini masih bocah. Jangan bilang mustahil, gak ada yang mustahil di dunia ini. Lo boleh omong, gue gak percaya, silahkan. Gak ada yang mustahil di dunia ini, pasti terjadi. Kalau anak-anak muda sekarang kan rata-rata gitu Kong. Mustahil hari gini percaya gituan gitu Kong. Emang lo bawa peniti, tapi kan lo bawa peniti doang. Lo baca doa gak waktu di sono? Sembayang gak? Ya. Kagak. Benda tuh nggak jadi penyelamat lu. Penyelamat lu tuh cuma doa. Lu mau bawa gunting juga, Gunting, bawang putih, peniti, itu ya mitosnya. bengle, segala macem. Lu mau masak. Tapi itu mitos tuh turun temurun loh Kong. Sampai sekarang aku masih suka denger tuh kalau hamil suruh bawa gituan. Iya dibawain begitu karena emang udah disembur tuh sama si mbah, sama si nenek. Oh. Lah ini kan lo yang bawa sendiri peniti dari rumah laci lu. Oh, bukan dari ini guru spiritual waktu itu. Udah kagak, bawa sendiri aja katanya begitu. Sebenarnya bapak lu udah tahu deh batin bapak lu ngomong tuh anak mau sono. Kalau bisa jangan gitu Tapi ya. kan nggak bisa dilarang. Udah iya. maunya. Begitu, nggak apa-apa semua lu terima, sabar. Lu harus sering banyak ngomong sama anak. Ajak ngobrol Bicara aja. yang baik-baik, biar anak lo ngikut. Terus, jangan sampai bosen. Iya. Ajak ngomong. terus. Yang ngasuh juga Cik kasih tahu biar ajak ngobrol terus. Itu ya Kong ya. Iya, begitu. Jadi bener-bener nih pelajaran nih. Jangan bilang mustahil, jangan. Itu sombong. Takdir manusia nggak ada yang tahu anak muda. Benar. Alam ini punya mata, punya telinga. Jangan dikira kagak hidup. Alam tuh hidup.
alam itu penyambung Tuhan. Iya betul. Lu belum ada, alam ini udah ada. Aktif banget tuh anak. Jadi tua, keramat alam itu. Dipikir alam diem, kagak bisa ngomong, kagak bisa beraksi. Lu ditutupin sama alam gak kelihatan gitu. Alam itu hidup, makanya hargai. Coba deh lihat banyak kejadian yang gak menghargai alam, mati ke kubur. Pokoknya harus saling menghargai, gak boleh sombong, gak boleh sesumbar. Dimanapun kita ada, begitu saling menghargai satu sama lain. Kalau lagi hamil, jaga baik-baik, jangan kemana-mana, udah diem aja di rumah, pergi yang selayaknya aja. Bukannya kita takut, enggak, hati-hati, gitu doang. Sabar ya, lu jalanin ini, tadi juga anak lu bisa ngomong. Bisa ya Kong ya? Bisa. Mudah-mudahan puji Tuhan ya Kong ya. Iya. Harus yakin tadi makanya saya bilang. Pokoknya lu terus pelatenin ngomong. Yakin. Bisa. Lucunya nih Kong. Sini dengerin mau Tuh anak Aku mau kasih tahu. Ya. Lu kayak emak lu kagak bisa diem. Kong kecilnya nggak bisa diam ya? Gak ada. Iya dia mah begitu, selalu pengen tahu. Bapaknya mah diem. Gak apa-apa, pinter, cerdas loh. Cerdas dia. Mudah-mudahan biar dia cepet bisa ngomong ya Kong ya. Iya. Doain. Rezeki tadi sih. Iya. Ya udah gitu aja. Ya. Makasih ya, Kong. Iya sama-sama. Tongkatnya jangan lupa, Kong. Hah? Tongkatnya jangan ketinggalan. Tahu aja. Ya udah. Ya udah nih Kiel mau di ini dulu Kong, doain Kong. Hati-hati lu ya. Iya. Jaga kesehatan lu. Iya Kong, nih puyeng dulu pala nih Kong. Iya, emang sakit kepala lu tuh. Hati-hati. Makanya makan ya dijaga. Jangan apa aja dimakan. Gitu ya. Tuh Kiel biar baik tuh anak si Lingling tuh. Iya, baik ya. Baik kok, nanti Kiel bisa kagak bicara sakit, kok. Kiel mah gak sakit. Iya ngomongnya biar dia Kiel pinter. kagak sakit. Cuma lagi dipinjem doang. Kemarin. Iya udah ini mah pulang. Udah dibalikin, ngomongnya udah dipulangin. lancar. Kita suaranya biar dibuka lagi. Amin. Ini anteng di dekat engkong. Iya. Iya. Iya, tadi lari ke sana kemari. Ya udah. Kong Iya. Dodon bukan? Odon. Odon. Oh iya. Siapa tuh kakek? Atau Uyut? Mama saya punya orang tua. Oh iya. Emang dulu deket. Berarti Uyut. Iya. Ya udah makasih ya Kong. Iya. Ya Iya. udah. Gitu aja ya. Iya jagain aja cucu Makasih ya. Kong ya. Udah jaga. Udah Obatin. dibenerin nih. Udah diusir Kong yang jahat-jahat. Iya, dibenerin dia mah. Dibenerin. Dia mah nggak sakit, dibenerin doang. Iya. Ada yang rusak emang. Benar. Gitu. Dia mah sehat, dari bayi juga sehat. Cuman ada yang rusak Iya. doang. Udah dibenerin. Dia mah bisa ngomong. Ya tadi aja teriaknya kencengnya waktu mandiin dia terapi. Apa pesannya nih Kong untuk cucu mantu? Makanya lu boleh sayang sama bini lu. Kalau bini lu minta yang membahayakan jangan lu kasih. Ya. Bagus lu sayang sama cucu gua. Ya lu cepet kerja lagi ya. Amin. Iya mudah-mudahan biar gol. Iya, ini dia mah bawa rezeki kan. Amin. Di mana-mana begitu ada kekurangan, pasti ada kelebihan. Ada kelebihannya, pasti ada kekurangannya. Pasti itu. Ya udah ya, gitu aja. Makasih, Saya Kong. minta izin. Iya. Amin. Iya, Kong. Salam Kong. buat laki lo ya. Iya. Udah tahu Kongnya mau pulang dia pun pergi. Ya udah ya. Terima kasih Kong. Selamat siang. Selamat siang menjelang sore hari. Iya. Ya
Ya, alhamdulillah Sobat Mata Langit, tadi keluarga dari Cici Lingling sudah mendapatkan kunjungan dari leluhurnya dan memberikan pesan-pesan yang baik. Gimana kesan-kesannya setelah perjalanan hari ini ketemu dengan tim Mata Langit? Ya senang, terus ya lebih plong aja hati. Ya tabir kebuka ya, udah tabir terbuka. kebuka semuanya Udah tahu. yang kita duga-duga, yang kita selama ini mungkin belum terpecahkan sudah kebuka semua. Ternyata oh ini ternyata semua cerita ini. Kalau Koko gimana kesannya? Ya senang sih, ya semoga aja anak saya cepat bisa ngomong. Terima kasih juga buat Ya. Panglima Langit Ya, sama-sama. syaratnya. Ya, Panglima bisa disampaikan kesimpulan dari perjalanan hari ini. Semua cerita sudah terjadi, semua cerita memang sudah seperti ini ya. Tapi yang terpenting itu kita terus berusaha dan berdoa gitu. Hanya doa dan usaha yang bisa merubah takdir. Takdir yang sudah dituliskan oleh Tuhan untuk kita. Maka berupayalah, berdoalah, dan yakinlah terhadap doa yang kita minta. Tiada mustahil bagi Tuhan. Kalau dia ingin memberikan sesuatu, ingin mengubah sesuatu, seketika, sesaat saja semua bisa berubah. Jadi jangan pernah kita sesali apa yang sudah terjadi, tapi kita pikirkan bagaimana cara kita bisa mengubahnya menjadi lebih baik. Nah, jadi terus yakin, terus tekun, usaha dan doa. Saya yakin, insya Allah pasti Tuhan mengabulkan doa kita dan memberi apa yang kita mau. Ya, semoga tayangan ini bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih untuk semua netizen dan Sobat Mata Langit yang sudah menonton dan terus mendukung kami dengan cara subscribe, like, komen yang positif dan juga share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita bisa terus berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, Saya Panglima Langit. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit. Assalamualaikum.